Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mas Bos Catur. Nah, di video kali ini saya akan membagikan 15 jebakan catur mematikan yang paling populer ataupun yang paling kuno pada zamannya teman-teman. Nah, tetapi sebelum saya bagikan video lebih lanjut, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan kalian subscribe, like, dan juga share jika menurut kalian video ini bermanfaat bagi orang banyak. Dan langsung saja kita masuk di pembahasannya teman-teman. Oke teman-teman, kita masuk di jebakan yang pertama. Di jebakan yang pertama ini kita menjebak menteri teman-teman, dimana pembukaan di awal dari permainan Rusia, pion E4 dan pion E5, kuda F3, kuda F6, dan kuda pul pion dan kuda pul pion. Pembukaan Rusia, Damiano variasi ataupun variasi Damiano teman-teman. Dan setelah itu kita jawab saja dengan menteri E2. Setelah menteri E2, kuda F6. Kita langkahkan kuda ke C6 skak, dan menteri dipastikan jatuh apabila gajah menutup, maka kuda pukul menteri dan raja pukul kuda. Nah, di posisi seperti ini kalian sudah sangat diunggulkan. Dan kita kembali lagi di posisi yang awal. Kita kembali di langkah yang kelima. Setelah kuda C6 skak, apabila menteri menutup, maka kuda pukul menteri, gajah pukul kuda. Nah, di posisi ini juga kalian sudah unggul kualitas perwira teman-teman. Oke, sekarang kita masuk di jebakan yang kedua. Oke teman-teman, sekarang kita masuk di jebakan yang kedua. Di jebakan yang kedua ini ada fishing pole trap, dimana pion E4, pion E5, dan kuda F3, kuda C6, gajah B5, Ruy Lopez, dan kuda F6. Setelah kuda F6, apabila putih roket pendek, langsung saja kita serang dengan kuda G4. Setelah kuda G4, pion H3, dan di sini kita langsung saja korbankan kuda kita dengan pion H5. Setelah pion pukul kuda, maka pion pukul pion mengancam kuda. Nah, di posisi seperti ini apabila kuda E1, dan langsung saja kita jawab dengan menteri H4. Antara skakmat tidak bisa terbendung lagi teman-teman, dan pion F3 dan pion G3 untuk mengunci raja teman-teman. Dan mau tidak mau gajah pukul kuda dan menteri H1 skakmat teman-teman. Oke, ini adalah di jebakan yang kedua. Sekarang kita masuk di jebakan yang ketiga. Oke teman-teman, sekarang kita masuk di jebakan yang ketiga. Di jebakan yang ketiga ini ada juga yang sama dengan jebakan yang kedua, yaitu adalah fishing pole trap, dimana di jebakan yang kedua tersebut di pembukaan Ruy Lopez. Nah, tetapi di jebakan yang ketiga ini ada di pembukaan Sicilia Defense, dan kita mengambil hitam, pion E4 dan pion C5, Sicilia Defense, kuda F3 dan pion E6, pion D4 mengajak pertukaran pion. Kejap saja pion pukul pion dan kuda pukul pion, dan pion A6, kuda C3, pengembangan perwira yang cukup banyak. Dan kita jawab saja menteri C7. Apabila di posisi seperti ini, gajah E2 dan kuda F6. Setelah putih roket pendek, maka pion H5. Setelah pion H5, gajah E3 dan kuda G4 mengancam gajah. Dan apabila musuh kalian menjawab dengan gajah pukul kuda dan pion pukul gajah dan menteri pukul pion. Nah, di posisi seperti ini terlihat jelas putih unggul satu pion, tetapi ini adalah jebakan.
dan menteri pukul pion skakmat. Nah oke, ini ada di jebakan yang ketiga. Sekarang kita masuk di jebakan yang keempat. Oke teman-teman, sekarang kita masuk di jebakan yang keempat. Di jebakan yang keempat ini ada legal trap, pion E4 dan pion E5, kuda F3 dan pion D6, gajah C4 dan gajah G4 mengepin kuda C3. Setelah kuda C3, apabila pion G6, maka di sini kita jawab saja dengan kuda pukul pion mengorbankan menteri kita, dan pengorbanan diterima. Gajah pukul menteri, gajah pukul pion skak, raja E7 dan kuda D5 skakmat. Oke, ini ada di jebakan yang keempat. Sekarang kita masuk di jebakan yang kelima. Oke teman-teman, sekarang kita masuk di jebakan yang kelima. Di jebakan yang kelima ini tetap sama, ada legal trap, tapi di pembukaan Scott Gambit, pion E4, pion E5 dan kuda F3, kuda C6. Scott game ataupun permainan Scott, pion pukul pion dan gajah C4, pion D6 dan pion C3, pion pukul pion dan kuda pukul pion, gajah G4 mengepin menteri. Dan di sini kita jawab saja agar pendek. Apabila musuh kalian menjawab dengan kuda E5, maka kalian jawab saja kuda pukul kuda dan mengorbankan satu menteri kita. Dan gajah pukul menteri teman-teman, gajah pukul pion skak, raja E7 dan kuda D5 skakmat. Oke, ini adalah di jebakan yang kelima. Sekarang kita masuk di jebakan yang keenam. Oke teman-teman, sekarang kita masuk di jebakan yang keenam. Di jebakan yang keenam ini ada pembukaan Ruy Lopez. Nah, dimana yang tadi kita memegang bidak hitam dan sekarang kita memegang bidak putih teman-teman. Dan pion E4, pion E5, kuda 3, kuda C6 dan gajah B5. Nah, di posisi seperti ini pion A6, gajah A4 dan kuda F6 mengancam pion. Nah, di posisi seperti ini kita jawab saja kuda C3 melindungi pion, gajah C5 dan kuda pukul pion. Nah, di posisi seperti ini kita mengorbankan kuda kita. Apabila kuda pukul kuda, maka pion D4 dan gajah B4. Di sini mau tidak mau pion pukul kuda. Setelah kuda pukul pion untuk menyerang kuda 2 kali, di posisi seperti ini kita jawab saja dengan menteri D4 mengancam kuda sekaligus gajah dan kuda pukul kuda dan pion pukul kuda, gajah A5, gajah A3 untuk menyiapkan serangan langsung ke pertahanan raja dan pion B6 dan pion E6 dan menteri F6. Di sini kita jawab saja gajah pukul pion skak, raja D8 dan gajah C6 skak, menteri pukul menteri. Nah, di posisi seperti ini kita tidak perlu memukul menteri teman-teman, dikarenakan satu jebakan ini yang hitam sedang mengepin raja dan kita jawab saja pion E7 skakmat. Nah, ini ada di jebakan yang ke-6. Sekarang kita masuk di jebakan yang ke-7. Oke teman-teman, sekarang kita masuk di jebakan yang ke-7, dimana di jebakan yang ke-7 ini tetap sama dari pembukaan Ruy Lopez dan pion E4, E5, kuda F3 dan kuda C6, gajah B5, pion A6 dan gajah A4, pion B5 terus mengejar gajah B3, kuda D4 mengajak pertukaran
kuda teman-teman. Dan di sini langsung saja kita korbankan gajah kita dengan gajah pukul pion skak, raja pukul gajah, dan kuda pukul pion skak, raja E6. Dan langsung saja menteri G4 skak, raja pukul kuda, dan kita jawab saja pion F4 skak, raja pukul pion. Nah, untuk pertahanan yang bagus, jangan sampai kalian membiarkan raja kalian itu bergerak sendirian di depan teman-teman tanpa pengawalan. Dan di sini langsung skakmat, kuda C3 skakmat. Nah, oke, ini ada di jebakan yang ke-7. Sekarang kita masuk ke jebakan yang ke-8. Oke teman-teman, sekarang kita masuk di jebakan yang ke-8. Di jebakan yang ke-8 ini ada di pembukaan bishop opening, pion E4, pion E5, dan gajah C4, bishop opening, kuda C6, dan menteri F3, gajah C5, dan menteri pukul pion skakmat. Oke, ini ada di jebakan yang ke-8. Sekarang kita masuk di jebakan yang ke-9. Oke teman-teman, sekarang kita masuk di jebakan yang ke-9. Di jebakan yang ke-9 ini ada the hollow sword trap, dimana pembukaan pion D4 dan pion D5, pion E4, black mark gambit, pion pukul pion, dan kuda C3, kuda F6, pion F3, pion pukul pion, dan menteri pukul pion, menteri pukul pion teman-teman. Nah, di posisi seperti ini kita jawab langsung dengan gajah E3 mengancam menteri B4 menghubungi kuda, dan kita jawab saja rokade panjang, pion E5, kuda B5, dan gajah G4 mengebin beteng. Dan di sini mau tidak mau kita pukul pion pakai kuda skak, dan raja E7. Setelah raja E7, kita korbankan saja menteri kita dan menteri pukul pion, menteri pukul menteri, dan gajah C5 skakmat. Oke teman-teman, sekarang kita masuk di jebakan yang ke-10. Di jebakan yang ke-10 ini kita memegang bedak putih dan akan menghancurkan di pertahanan India, dan pion D4, kuda F6, pembukaan India defense, gajah F4, pion G6, dan kuda C3, gajah G7, pion E4, dan pion D6, menteri D2. Dan di sini hitam rokade pendek dan kita rokade panjang, pion C6, gajah H6, kuda D7, dan pion H4, menteri C7, dan pion H5. Nah, di posisi seperti ini kuda pukul pion dan beteng pukul kuda, pion pukul beteng, dan menteri G5, raja H8, dan menteri pukul gajah skakmat. Oke, ini ada di jebakan yang ke-10. Sekarang kita masuk di jebakan yang ke-11. Oke teman-teman, sekarang kita masuk di jebakan yang ke-11. Di jebakan yang ke-11 ini ada copycat trap, dimana pembukaan di awal dari 4 kuda, pion E4, pion E5, dan kuda F3, kuda C6, kuda C3, dan kuda F6. Lah bang, kenapa kok langkahnya itu ngikut sama sang putih hitam? Nah, jebakan ini akan berhasil apabila hitam selalu mengikuti
permainan kita teman-teman. Gajah C4 dan gajah C5. Nah, langkah yang bersamaan, dan kita bergerak pendek, hitam bergerak pendek, pion D3, pion D6, langkahnya sama teman-teman. Dan gajah G5 mengepin kuda, gajah G4. Nah, di posisi seperti ini sama-sama mengepin menteri, dan kita jawab saja kuda D5, menyerang kuda 2 kali, dan hitam melakukan hal yang sama, kuda D4, mengancam kuda 2 kali. Nah, untuk jebakan ini kalian lakukan saja menteri D2 dan menteri D7, langkah yang sama, dan kalian jawab saja dengan gajah pul kuda dan gajah pul kuda, langkah yang sama ya. Namanya juga langkah-langkah dari peniru teman-teman ya, namanya juga langkah peniru. Dan kuda E7 skak, raja H8, dan gajah pul pion skak, raja pul gajah, dan menteri ke G5 skak. Di posisi seperti ini raja H8 dan menteri F6 skak mat. Nah, sebagai ini bisa kalian operasikan kalau musuh kalian mengikuti langkah dari kalian teman-teman. Nah, ini adalah jebakan yang ke-11. Sekarang kita masuk di jebakan yang ke-12. Oke teman-teman, di jebakan yang ke-12 ini ada yang permainan Scout game, pion E4, E5, kuda F3, kuda C6, pion D4, pion pukul pion, dan kuda G5, pion H6 mengusir kuda, dan kuda pukul pion, pengorbanan 1 kuda. Dan di posisi seperti ini langsung dijawab raja pukul kuda dan gajah C4 skak, raja E8, menteri H5 skak, pion menutup, dan menteri pukul pion skak, raja E7, dan menteri F7 skak, raja D8, dan pion H5 skak, raja C5, dan menteri D5 skak, raja B4, dan menteri D5 skak mat. Oke, ini ada di jebakan yang ke-12. Sekarang kita masuk di jebakan yang ke-13. Oke teman-teman, ini ada di jebakan yang ke-13, di mana pembukaan di Vienna, pion E4, E5, kuda C3, kuda F6, gajah C4, kuda pukul pion. Nah, di posisi seperti ini jangan langsung kalian memukul kudanya teman-teman. Kalian pukul terlebih dahulu gajah pukul pion skak. Dikarenakan di posisi seperti ini kata pukul kudanya langsung, maka pion ke D5, dan dipastikan satu dari perwira kita akan hilang. Oke, kita kembali lagi di posisi awal. Setelah gajah pukul pion skak, raja pukul gajah, dan kuda pukul kuda, kuda C6, dan menteri F3 skak, raja G8. Dan di posisi seperti ini kalian langsung bisa menjawab kuda G5 ancaman skak mat di petak F7, dan di sini mau tidak mau menteri harus memukul, menteri pukul kuda, dan menteri D5 skak mat. Oke, ini ada di jebakan yang ke-13. Sekarang kita masuk di jebakan yang ke-14. Oke teman-teman, sekarang kita masuk di jebakan yang ke-14, dimana di jebakan yang ke-14 ini ada pembukaan Vienna Gambit, dan kita memegang bidak hitam. Nah, di jebakan yang sebelumnya kita memegang bidak putih, pion E4, pion E5, kuda C3, dan kuda C6,
pion F4. Nah, dimana bukan Vienna Gambit itu ada satu pengorbanan, dan kita jawab saja pion pukul pion, gajah C4 dan menteri H4 skak, raja F1. Dan di pos seperti ini langsung saja gajah C5 mengancam kuda, dan ancaman skakmat di petak F2, pion G3 mengancam menteri, dan kita balas saja pion pukul pion, dan kuda F3 mengancam menteri, dan langsung saja pion G2 skak. Di sini mau tidak mau raja pukul pion dan menteri F2 skak, raja H3, dan langsung saja kita jawab saja dengan pion D5 skak mat. Oke, ini adalah di jebakan yang ke-14. Sekarang kita masuk di jebakan yang ke-15. Oke teman-teman, sekarang kita masuk di jebakan yang ke-15 ataupun yang terakhir, dimana pembukaan Danish Gambit pion E4 E5 dan pion D4, pion pukul pion dan pion C3, pion pukul pion, dan di pos seperti ini gajah C4, pion pukul pion dan gajah pukul pion, gajah B4 skak, dan di sini kuda menutup, kuda F6 dan kuda E2, kuda pukul pion, dan di sini kita roket pendek dan langsung dicap dari hitam gajah pukul kuda dan kuda pukul gajah, kuda pukul kuda dan gajah pukul kuda, dan di sini langsung roket pendek dari hitam dan menteri G4 mengancam skakmat di petak G7, dan di sini mau tidak mau pion G6 dan menteri D4 tetap ancaman skakmat, dan pion tidak bisa lari kemana-mana teman-teman, dikarenakan pion F7 sedang dipin oleh gajah, dan mau tidak mau menteri F6 dan menteri pukul menteri. Nah, di jebakan ini adalah jebakan yang paling ganas di antara dari 15 jebakan catur yang saya berikan kepada kalian ini. Dan pion H6 mau tidak mau menteri H8 skakmat ataupun menteri G7 juga skakmat teman-teman. Oke, ini adalah di jebakan yang ke-15 dan jebakan yang terakhir. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Saya Mas Bos Catur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.